Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1973 menghasut. Tanda yang mengerikan. Kungfu macam apa ini? Itu dia, aku belum pernah mendengarnya. Tanda itu seperti baut dari biru. Nosen Sun dan yang lainnya tidak tahan. Aku anak yang baik. Banyak orang mengambil nafas, dan ekspresi mereka sangat terkejut. Metode Thomaskin benar-benar di luar jangkauan mereka. Bahkan 3 pendekar pedang dari aula penegak hukum yang mereka harapkan sekarang telah dipukulinya. Semua dari mereka terluka parah. Dapatkah ini dilakukan? Pria ini sangat mengerikan, dan dia sangat kuat, tidak boleh melepaskannya. Begitu kejam terhadap kakak laki-laki seperguruan sendiri, jelas bukan hal yang baik. Jika kamu bukan dari rasku, hatimu akan berbeda. Aku curiga orang ini membawa orang untuk mencuri seorang guru. Jika ini terus berlanjut, Gunung Kunlun kami bukannya akan dikacaukan oleh bajingan ini. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Apakah tidak ada yang bisa mengurusnya? Kakak laki-laki seperguruan kita harus diperlakukan seperti ini olehnya. Ya, lihatlah, dia terlihat sangat galak. Semua orang memandang Thomaskin dengan ngeri. 40 atau 50 orang memandang dan membenci Thomaskin. Yang kuat ditakdirkan untuk sendirian. Thomaskin terlalu kuat, jadi mereka tidak seimbang. Jadi mereka ingin Thomaskin menundukkan kepala. Mereka ingin Thomaskin keluar dari Gunung Kunlun. Penampilan pria ini hanya ikan lele, membuat semua orang menjadi marah. Erilin kaget sekaligus senang, bagaimanapun Thomaskin telah melukai orang dari aula penegak hukum, kali ini sulit untuk mengatakannya. Thomaskin kini telah menjadi sasaran kritik publik, membuat semua orang membenci dan takut, tetapi tidak ada alternatif lain. Aula penegak hukum. Keberadaan Gunung Kun adalah tempat di mana semua murid tidak berani melanggar hukum, bahkan kakak laki-laki seperguruan yang terkuat, tidak berani melanggar hukum aula penegak hukum, tetapi Thomaskin melakukan hal itu dan juga mengalahkan orang dari aula penegak hukum sampai terluka parah, membuat orang tidak percaya. Linglung apaan? Majulah. Apakah kalian ingin terus diganggu olehnya? Atau apakah kalian ingin terus diinjak-injak? Apakah kalian bersedia dihina oleh orang luar? Siapapun yang bisa menjatuhkan Thomaskin, aula penegak hukum kita akan mendapat banyak pahala. Nosen Sun dan yang lainnya berkata dengan ekspresi marah, tetapi mereka bertiga kehilangan efektivitas tempur mereka dan menderita luka parah. Diperkirakan luka di tubuh mereka tidak akan sembuh dalam waktu 2 bulan, terutama luka dalam yang mengerikan. Thomaskin sendirian melawan 3 orang, dan semuanya terluka parah. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Wajah Thomaskin juga penuh dengan suram. Kalian ingin membunuh aku. Mungkinkah aku duduk di sini dan menunggu untuk mati? Sekelompok bajingan. Sekarang Nosen Sun bahkan menghasut semua orang untuk berurusan dengan Thomaskin. Tidak ada kata mundur dalam masalah ini. Apalagi, aula penegak hukum mewakili guru dari Gunung Kunlun, dan mewakili aturan. Tunggu apa lagi? Ke depannya, kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Nosen Sun meraung, kali ini dia ingin semua orang mematuhinya, jika tidak, hari ini mereka akan dipukuli dengan sia-sia, dan juga membiarkan Thomaskin lolos begitu saja. Sama sekali tidak, saudara-saudara, kalian adalah harapan masa depan Gunung Kunlun. Kalian tidak boleh membiarkan pengkhianat berhasil. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menjadi lawan kita semua. Neilan Zhang melirik Nosen Sun, yang penuh amarah. Ada terlalu banyak semut ingin membunuh gajah. Kebanyakan dari mereka diperintah untuk menindas Thomaskin. Sekarang orang-orang ini siap untuk bergerak. Meskipun ketiga kakak laki-laki seperguruan dari aula penegak hukum telah dikalahkan, tetapi Thomaskin sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Jika banyak orang memukul bersamaan,
dia jelas bukan lawan Asterisia, lakukan saja. Di bawah dorongan No Sensun, puluhan saudara kakak laki-laki seperguruan akhirnya mulai mendekat selangkah demi selangkah. Thomas Kin benar-benar terkepung. Bab 1974 tidak berdaya. Bagaimana ini? Ekspresi Erilin wajah pahit. Jika ini benar-benar pertarungan, Thomas Kin akan dibunuh oleh orang ini. Tidak peduli seberapa kuat Thomas Kin, tidak mungkin bagi dia untuk melawan dengan begitu banyak orang. Seperti kata pepatah, satu pahlawan memiliki 3 geng, dan Thomas Kin melawan puluhan musuh, yang tidak mungkin. Ini tidak diragukan lagi, mereka ingin mendorong Thomas Kin ke dalam jurang. Orang-orang dari aula penegak hukum tidak dapat diprediksi. Erilin akhirnya tahu bahwa dari awal mereka tidak berencana untuk membiarkan Thomas Kin pergi. Mereka hanya ingin mengeluarkan Thomas Kin dari Gunung Kunlun. Bahkan ketika dia baru saja bertarung, mereka ingin membunuh Thomas Kin. Kalau tidak, di awal Thomas Kin tidak akan memukul terlalu kuat. Bagaimanapun, mereka semua adalah saudara kakak laki-laki seperguruan. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang dapat diperlakukan sama. Dia meremehkan orang-orang aula penegak hukum. Dari awal orang-orang aula penegak hukum sudah tidak terlalu suka terhadap Thomas Kin, dan sulit untuk mengatakan siapa yang memerintahkan mereka kali ini. Singkatnya, Thomas Kin membuat mereka semua cemas. Tidak mungkin bagi Erilin sendirian membalikkan situasi ini, hal yang paling mengkhawatirkannya akhirnya terjadi. Thomas Kin menyebabkan kemarahan, atau kemarahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, tetapi No Sensun yang memprovokasinya. Tenaga kerja terkadang miskin, bahkan jika Thomas Kin lebih kuat, dia tetaplah seorang manusia, begitu banyak orang, dan dia tidak ada jalan keluar lagi. Thomas Kin yang duluan menyakiti orang. Ketiganya sudah terluka parah, dan mereka semua adalah orang aula penegak hukum. Melanggar aturan Gunung Kunlun. Itu sebabnya banyak orang mendukung aula penegak hukum dan mulai menyerang Thomas Kin. Thomas Kin mengerutkan kening, dan puluhan orang berkumpul, sepertinya mereka sudah siap untuk melawan Thomas Kin sampai mati. Mulut Thomas Kin dingin. Sejak awal, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi target serangan semua orang. Di bawah dorongan No Sensun dan yang lainnya, orang-orang ini benar-benar kehilangan pemikiran mereka dan mereka semua dimanfaatkan. Tetap setelah mengatakan itu, ketika Thomas Kin melakukan ini, dia pasti telah menginjak ekor semua orang dan membuat mereka sangat gelisah. Jika tidak, mereka tidak akan menyimpan dendam di hati mereka. Thomas Kin tidak pernah merasa ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Tidak cemburu itu biasa-biasa saja. Justru karena dia lebih kuat dari siapapun, dan juga baru saja memasuki Gunung Kunlun, yang membuat semua orang merasa tidak seimbang. Mengapa dia begitu kuat ketika dia pertama kali datang ke sini? Mengapa semua orang harus menonjolkan dia? Mengapa semua orang harus menghormatinya? Mereka adalah kakak laki-laki seperguruan, bukan batu loncatan Thomas Kin. Setiap orang akan memiliki mentalitas seperti ini. Yang kuat akan keluar dari gunung dan datang dari belakang, yang telah menggerakkan kepentingan kebanyakan orang dan membuat kebanyakan orang merasa tidak seimbang. Pada saat kritis ini, Thomas Kin berjuang melawan Witzer Zhao dan yang lainnya, sangat kontradiktif dan menjadi sangat intensif, dan itu membuat banyak orang menjadi semakin tidak dapat diterima. Erilin sangat jelas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Thomas Kin sedikit rendah hati, mungkin ini tidak akan terjadi, tetapi dia masih orang yang sangat rendah diri. Kedua belah pihak sangat kuat, tidak saling memberi jalan, dan begitu keduanya saling berhadapan secara langsung, Thomas Kin menolak, membuat lebih banyak orang bersemangat untuk bergerak. Mereka melakukan bersama dan mengalahkan Thomas Kin. Silakan, aku ingin melihat apakah kalian bisa menjatuhkanku. Mata vitalitas Thomas Kin dipenuhi dengan energi roh jahat,
dan Saripati diungkapkan, kebetulan dia juga ingin melihat apa yang telah dicapai kekuatannya. Menembus puncak ke-8, melawan Reihan Ling, secara alami tidak mungkin untuk melakukan gerakan berat, dan paralel dari ketiga aula penegak hukum ini tidak bisa dilihat. Jadi saat ini Thomas Kin tidak marah tetapi bersuka cita, tetapi juga ingin bersaing dengan mereka lebih banyak lagi. Selanjutnya, siapa yang menang dan siapa yang tidur, siapa yang menang dan siapa yang kalah, akan membuat Thomas Kin bersemangat. Pertempuran adalah favoritnya, bahkan jika itu adalah taktik roda, tidak ada yang perlu dia takuti.